Assalamualaikum teman-teman. Kami di sini dari kelompok 5 akan memaparkan materi tentang sistem perekonomian. Berikut adalah nama-nama dari anggota kelompok kami. Yang pertama ada Risa Sagita dengan NPM 057. Yang kedua ada Wiwit Astria dengan NPM 059. Yang ketiga ada Riki Putra dengan NPM 075. Yang keempat ada Balia Al-Aziba dengan NPM 085. Di sini teman-teman ada yang tahu apa itu sih sistem perekonomian? Sistem perekonomian di Indonesia. Definisi sistem ekonomi adalah cara suatu negara mengatur kehidupan ekonominya dalam rangka mencapai kemakmuran. Pelaksanaan sistem ekonomi suatu negara tercermin dalam keseluruhan lembaga-lembaga ekonomi yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sistem perekonomian negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain ideologi atau falsafah hidup bangsa, sifat dan jati bangsa, serta struktur ekonomi. Macam-macam sistem ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi liberal atau kapitalis atau pasar. Sistem ekonomi liberal yaitu sistem ekonomi di mana ekonomi diatur oleh kekuatan pasar atau permintaan dan penawaran. Sistem ekonomi liberal menghendaki adanya kebebasan individu melakukan kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi liberal banyak dianut negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Ciri-ciri sistem ekonomi liberal. Yang pertama, adanya pengakuan terhadap hak individu. Yang kedua, kedaulatan konsumen dan kebebasan dalam konsumsi. Yang ketiga, menerapkan sistem persaingan bebas. Yang keempat, peranan modal sangat penting. Yang kelima, peranan pemerintah dibatasi. Yang keenam, motif mencari laba terpusat pada kepentingan individu. Kelebihan sistem ekonomi liberal. Yang pertama, setiap individu bebas menentukan perekonomiannya sendiri. Yang kedua, setiap individu bebas memiliki alat produksi sendiri. Yang ketiga, kegiatan ekonomi lebih cepat maju karena adanya persaingan. Yang keempat, produksi didasarkan kebutuhan masyarakat. Yang keenam, kualitas barang lebih terjamin. Yang keenam, kualitas pelayanan terjamin. Kelemahan sistem ekonomi liberal. Yang pertama, menimbulkan monopoli. Yang kedua, terjadi kesenjangan. Yang ketiga, rentan terhadap krisis ekonomi. Yang keempat, adanya eksploitasi. Yang kelima, tindakan yang kurang sehat dalam persaingan. Sistem ekonomi sosialis atau komando atau terpusat. Sistem ekonomi sosialis yaitu sistem ekonomi di mana ekonomi diatur negara. Dalam sistem ini, jalannya perekonomian sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara atau pemerintah pusat. Sistem ekonomi sosialis banyak diterapkan di negara-negara Eropa Timur yang pada umumnya menganut paham komunis. Ciri-ciri sistem ekonomi sosialis. Yang pertama, hak milik individu tidak diakui. Yang kedua, seluruh sumber daya dikuasai negara. Yang ketiga, jalannya kegiatan perekonomian sepenuhnya tanggung jawab pemerintah. Yang keempat, kegiatan ekonomi direncanakan dan diatur pemerintah. Yang kelima, produksi dilakukan untuk kebutuhan masyarakat. Yang keenam, kebijakan perekonomian disusun dan dilaksanakan pemerintah. Ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran merupakan penggabungan atau campuran antara sistem ekonomi liberal dan sosialis. Dalam sistem ini, pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta dalam menjalankan kegiatan perekonomian. Sistem ini banyak diterapkan di negara-negara yang sedang berkembang. Ciri-ciri sistem ekonomi campuran. Yang pertama, kegiatan ekonomi dilakukan oleh pemerintah dan swasta. Yang kedua, transaksi ekonomi terjadi melalui mekanisme pasar, tetap masih ada campur tangan pemerintah. Yang ketiga, ada persaingan tetapi masih ada kontrol pemerintah. C. Sistem perekonomian Indonesia. 1.
Perkembangan sistem ekonomi sebelum Orde Baru. Sejak berdirinya negara Republik Indonesia, banyak sudah tokoh-tokoh negara pada saat itu telah merumuskan bentuk perekonomian yang tepat bagi bangsa Indonesia, baik secara individu maupun melalui diskusi kelompok. Sebagai contoh, Bung Hatta sendiri semasa hidupnya mencetuskan ide bahwa dasar perekonomian Indonesia yang sesuai dengan cita-cita. Tolong-menolong adalah koperasi. Muhammad Hatta dalam Sri Edi Suwasono 1985. Namun bukan berarti semua kegiatan ekonomi harus dilakukan secara koperasi. Pemaksaan terhadap bentuk ini justru telah melanggar dasar ekonomi koperasi. Demikian juga dengan tokoh ekonomi Indonesia saat itu, Sumitra Djodjohadikusumo. Dalam pidatonya di negara Amerika tahun 1949, menegaskan bahwa yang dicita-citakan adalah ekonomi semacam campuran. Namun demikian dalam proses perkembangan berikutnya disepakatilah suatu bentuk ekonomi Pancasila yang di dalamnya mengandung unsur penting yang disebut demokrasi ekonomi. 2. Sistem perekonomian Indonesia berdasarkan demokrasi Pancasila. Terlepas dari sejarah yang akan menceritakan keadaan yang sesungguhnya pernah terjadi di Indonesia, maka menurut UUD 45, sistem perekonomian Pancasila tercermin dalam pasal-pasal 23, 27, 33, dan 34. Sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila yang di dalamnya terkandung demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi berarti bahwa kegiatan ekonomi dilakukan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pengawasan pemerintah. 3. Sistem perekonomian Indonesia sangat menentang adanya sistem free market liberalisme, etatisme, dan monopoli. Dengan demikian, di dalam perekonomian Indonesia tidak mengizinkan adanya a. Free market liberalisme ialah adanya kebebasan usaha yang tidak terkendali, sehingga memungkinkan terjadinya eksploitasi kaum ekonomi yang lemah, dengan dampak semakin bertambah luasnya jurang pemisah kaya dan miskin. B. Etatisme yaitu keikutsertaan pemerintahan yang terlalu dominan, sehingga mematikan motivasi dan kreasi dari masyarakat untuk berkembang dan bersaing secara sehat. C. Monopoli, suatu bentuk pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok tertentu, sehingga tidak memberikan pilihan lain pada konsumen untuk tidak mengikuti keinginan sang monopoli. D. Perkembangan sistem perekonomian Indonesia setelah Orde Baru. Iklim kebangsaan setelah Orde Baru menunjukkan suatu kondisi yang sangat mendukung untuk mulai dilaksanakannya sistem ekonomi yang sesungguhnya diinginkan oleh rakyat Indonesia. Setelah melalui masa-masa penuh tantangan, pada periode 1945 sampai 1965, semua tokoh negara yang duduk dalam pemerintahan sebagai wakil rakyat untuk kembali menempatkan sistem ekonomi kita pada nilai-nilai yang tersirat dalam UUD 1945. Peranan pemerintah dalam sistem ekonomi Indonesia. Dalam sistem perekonomian Indonesia, pemerintah memiliki peranan yang cukup besar, yaitu sebagai perilaku sekaligus sebagai pengatur kegiatan ekonomi. Secara garis besar, peranan pemerintah dalam perekonomian sebagai berikut. 1. Pemerintah berperan dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi secara efisien. 2.
pemerintah berperan dalam distribusi pendapatan dari golongan mampu ke golongan kurang mampu. 3. Pemerintah berperan dalam menstabilkan perekonomian. Sekian paparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja, kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.